Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat beriman, alhamdulillah wa syukurillah, hamba yang doib dan bodoh ini pemilik channel Istiqomah dalam amanah digerakkan Allah dan dilapangkan serta diperlancar Allah untuk membuat referensi berbentuk video dan senantiasa berkat doa dan bimbingan Tuan Guru hamba insya Allah berkah. Amin ya robbal alamin. Berikut ini izinkan hamba yang bodoh ini membuat video tentang awal mula turunnya Al-Quran. Jika ada salah dan silaf hamba tolong dibimbing, agar hamba selalu paham dan dipahamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Turunnya Al-Quran adalah salah satu kisah yang sangat penting di dalam agama Islam. Al-Quran merupakan kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang melalui perantara malaikat Jibril. Bagi pemeluk agama Islam, Al-Quran merupakan kitab suci yang dijadikan sebagai pedoman hidup. Al-Quran berisi ajaran yang memberikan pedoman tentang segala aspek kehidupan, mulai dari hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan di sekitarnya. Nah, dalam artikel ini, kita akan mempelajari sejarah diturunkannya Al-Quran. Untuk saudara-saudariku yang ingin tahu bagaimana sejarahnya, mari simak pembahasannya di bawah ini sampai selesai. 1. Sejarah turunnya Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW untuk membimbing umat manusia. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang sekaligus menyatakan kedudukannya bagi penghuni langit dan bumi. Dilansir dari buku pengantar studi ilmu Al-Quran oleh Syekh Mana Al-Katan, turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan kepada alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan umat Nabi Muhammad. Umat ini telah dimuliakan oleh Allah dengan risalah barunya agar menjadi umat paling baik di antara manusia. Peristiwa turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Nuzulul Quran merupakan peringatan turunnya Al-Quran pertama kali dari Lauhul Mahfuz pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Secara bahasa, Nuzulul memiliki arti sebagai menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah dan Al-Quran yang berarti kitab suci bagi umat Islam. Maka, Nuzulul Quran bisa didefinisikan sebagai peristiwa turunnya Al-Quran dari tempat yang tinggi ke muka bumi. Ayat Al-Quran yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Al-Quran pertama kali turun untuk Nabi Muhammad yaitu di Gua Hira, pada tanggal 17 Ramadan tahun 610 sehingga tanggal 17 Ramadan diperingati sebagai Nuzulul Quran hingga saat ini. Turunnya ayat ini sekaligus menjadi awal dari kenabian Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran juga menjadi awal perjuangan untuk menyebarkan ajaran agama Islam. 2. Al-Quran diturunkan secara lengkap ke langit dunia. Al-Quran diturunkan oleh Allah SWT pada malam Lailatul Qadar dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Syekh Mana Al-Katan dalam Mabahits fi Ulumil Quran mengatakan bahwa turunnya Al-Quran merupakan pemberitahuan untuk alam samawi yang dihuni malaikat tentang kemuliaan yang dimiliki oleh umat Muhammad dan Al-Quran turun sebagai risalah baru agar menjadi umat yang paling baik. Dengan mengumumkan kepada penghuni alam samawi bahwa kitab Al-Quran ini merupakan kitab yang terakhir dari kitab-kitab yang diturunkan dan disampaikan kepada Rasul terakhir untuk umat yang paling mulia. 3. Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara bertahap. Al-Quran diturunkan secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun kepada Nabi Muhammad untuk menjadi pedoman dalam kehidupan. Sejarah turunnya Al-Quran dimulai ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun pada 610 Masehi. Pada saat itu, Nabi Muhammad berada di Gua Hira lalu didatangi oleh malaikat Jibril yang memberikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad. Ayat yang pertama kali diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1-5. Peristiwa ini sekaligus menjadi pertanda dimulainya kenabian Muhammad. Setelah itu, Al-Quran turun secara bertahap selama kurang lebih 23 tahun. Turunnya ayat Al-Quran menyesuaikan dengan permasalahan sosial, krisis moral, keagamaan yang sedang terjadi. Sejarah turunnya Al-Quran juga terbagi ke dalam dua periode, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Periode Mekah disebut dengan ayat Makkiyah, sementara periode Madinah disebut dengan ayat Madaniyah. Dalam periode Mekah, ayat yang turun berisi ajaran tentang akidah dan ajaran-ajaran tauhid. Periode Mekah menurunkan 86 surat yang diturunkan dalam jangka waktu 12 tahun 5 bulan.
Dalam periode Madinah, ayat yang turun umumnya berkaitan dengan hubungan manusia sebagai makhluk sosial, aturan-aturan dalam kehidupan Islam, serta hukum Islam. Periode ini dimulai setelah hijrahnya Rasul ke Madinah. Periode Madinah menurunkan 28 surat dalam jangka waktu 9 tahun 9 bulan. Ayat yang terakhir diturunkan kepada Rasulullah adalah surat Al-Maidah ayat 5. Nah, itulah dia penjelasan mengenai sejarah turunnya Al-Quran yang berperan sebagai pedoman hidup umat Islam. Sebagai umat Islam, tentunya kita perlu mengamalkan isi Al-Quran dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jika ada kesalahan hamba mohon dimaafkan, kepada Allah hamba minta ampun dan kepada kita semua hamba minta maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.